Assalamualaikum, salam sehat, salam bahagia. Kembali bersama saya membaca Harry Potter dan Kamar Rahasia. Uh, saya udah beberapa video lupa memberikan disclaimer bahwa mohon maaf kalau saya salah dalam membacakan istilah-istilah, nama, dan berbagai macam tulisan-tulisan sulit saya baca. Kalau saya ada salah, mohon maaf. Chapter 9, tulisan di dinding. Ada apa di sini? Ada apa? Tertarik oleh tak diragukan lagi teriakan-teriakan Malfoy, Argus Filch datang menerobos kerumunan anak-anak. Kemudian dia melihat Mrs. Norris dan jatuh terjengkang, mencekram wajahnya dengan ngeri. Kucingku, kucingku, apa yang terjadi dengan Mrs. Norris, jeritnya. Dan matanya menonjol memandang Harry. Kau! Jadi, kau membunuh kucingku. Kau membunuhnya. Kau bunuh. Kau. Kubunuh kau. Argus Dumbledore telah tiba di tempat kejadian, diikuti oleh beberapa guru lainnya. Dalam sekejap dia telah melewati Harry, Ron, dan Hermione dan melepaskan Mrs. Norris dari siku-siku tancapan obor. Ikut aku, Argus, katanya kepada Filch. Kalian juga, Mr. Potter, Mr. Weasley, dan Miss Granger. Lockhart maju dan dengan tak sabar. Kantorku yang paling dekat, Sir. Persis di atas sini. Silahkan. Terima kasih, Gilderoy, kata Dumbledore. Kerumunan yang diam menyisihkan memberi jalan pada mereka. Lockhart tampak bersemangat dan penting, bergegas mengikuti Dumbledore, begitu juga Profesor McGonagall dan Snape. Ketika mereka memasuki kantor Lockhart yang gelap, ada gerakan-gerakan sibuk di sepanjang dinding. Harry melihat beberapa Lockhart dalam foto menyingkir dari pandangan, masih memakai gulungan rambut. Lockhart yang asli menyalakan lilin-lilin di atas mejanya, lalu mundur. Dumbledore meletakkan Mrs. Norris di atas permukaan meja yang berkilat dan mulai memeriksanya. Harry, Ron, dan Hermione bertukar pandang tegang, lalu duduk di kursi-kursi di luar lingkaran cahaya lilin, mengawasi. Ujung hidung Dumbledore yang panjang, bengkok cuma sesenti dari bulu Mrs. Norris. Dia memeriksanya dengan teliti, lewat kacamata bulan separohnya. Jari-jarinya yang panjang dengan lembut menyentuh dan menekan. Profesor McGonagall membungkuk sama dekatnya, menyipitkan mata. Snape di belakang mereka, separuh tubuhnya dalam bayang-bayang. Ekspresi wajahnya aneh sekali, seakan dia berusaha keras untuk tidak tersenyum. Dan Lockhart berkeliaran di sekeliling mereka memberi saran-saran. Jelas kutukan yang membunuhnya. Mungkin siksaan transmogrifian. Aku sudah berkali-kali melihat kutukan itu digunakan. Sayang sekali, tadi aku tidak di sana. Aku tahu kontrak kutukan paling tepat untuk pasti menyelamatkannya. Komentar Lockhart disela oleh isakan kering merana Filch. Dia terenyak di kursi di sebelah meja, tak sanggup memandang Mrs. Norris. Wajahnya ditutupi tangannya. Kendati sangat tidak suka kepada Filch, Harry mau tak mau agak kasihan kepadanya, walaupun tak sebesar rasa kasihannya kepada dirinya sendiri. Kalau Dumbledore mempercayai Filch, dia jelas akan dikeluarkan. Dumbledore sekarang berbisik, menggumam kata-kata asing dan mengetuk-ngetuk Mrs. Norris dengan tongkatnya. Tapi tak ada yang terjadi. Kucing itu tetap nampak seperti kucing mainan yang baru dijejali kapuk. Aku ingat peristiwa yang sangat mirip terjadi di Ouagadougou, kata Lockhart. Serangkaian serangan, kisah selengkapnya ada di autobiografiku. Aku bisa memberi penduduk kota itu berbagai jimat yang langsung menyelesaikan masalah. Foto-foto Lockhart di dinding semua mengangguk-angguk menyetujui perkataannya. Salah satu dari foto itu lupa melepaskan harnetnya. Akhirnya Dumbledore menegakkan diri. Dia tidak mati, Argus, katanya pelan. Lockhart yang sedang menghitung jumlah pembunuhan yang berhasil dicegahnya mendadak berhenti. Tidak mati, kata Filch dengan suara tercekik, mengintip Mrs. Norris melalui sela-sela jarinya. Tetapi kenapa dia begitu kaku dan dingin? Dia dibuat membatu, kata Dumbledore. Kupikir juga begitu, kata Lockhart. Tetapi bagaimana? Aku tidak bisa bilang.
Tanya dia, Joyce Fletch memalingkan wajah yang berjerawat dan basah karena air matanya kepada Harry. Tak ada anak kelas 2 yang bisa melakukan ini, kata Dumbledore tegas. Perlu sihir hitam tingkat paling tinggi. Dia yang melakukannya, kata Fletch marah. Wajahnya yang bergelambir berubah ungu. Kalian melihat apa yang ditulisnya di dinding? Dia menemukan di kantorku. Dia tahu aku wajah Fletch beriut mengerikan. Dia tahu aku Squib. Dia mengakhiri kata-katanya. Saya tak pernah menyentuh Mrs. Norris, kata Harry keras. Merasa tidak enak karena sadar betul semua orang mengawasinya, termasuk semua Lockhart di dinding. Dan saya bahkan tidak tahu Squib itu apa. Omong kosong, gertak Fletch. Dia melihat surat mantra kilatku. Kalau aku boleh bicara, kepala sekolah, kata Snape dari naungan bayangan-bayang. Perasaan Harry semakin tidak enak. Dia yakin apapun yang dikatakan Snape tidak akan membantunya. Potter dan teman-temannya mungkin hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, katanya. Seringai kecil menghiasi wajahnya, seakan dia meragukan ucapannya tadi. Tapi memang situasinya mencurigakan. Kenapa mereka tidak ikut pesta Halloween? Harry, Ron, dan Hermione bersamaan menjelaskan tentang pesta ulang tahun kematian. Ada ratusan hantu. Mereka akan memberi kesaksian bahwa kami berada di sana. Tetapi kenapa sesudahnya tidak ikut pesta, kata Snape. Matanya yang hitam berkilauan dalam cahaya lilin. Kenapa naik ke lorong itu? Ron dan Hermione memandang Harry. Karena, kata Harry. Jantungnya berdegup kencang sekali. Dia sadar kedengarannya aneh sekali kalau dia memberitahu mereka bahwa dia dibawa oleh suara-suara tanpa tubuh yang tak bisa didengar orang lain kecuali dirinya sendiri. Karena kami telah lelah dan ingin tidur, katanya. Tanpa makan malam, kata Snape. Senyum penuh kemenangan menghiasi wajahnya yang pucat. Kurasa hantu tidak menyediakan makanan yang layak untuk orang hidup di pesta mereka. Kami tidak lapar, kata Ron lantang. Tepat ketika perutnya berkeriuk keras. Senyum menyebalkan Snape semakin lebar. Kurasa kepala sekolah Potter tidak sepenuhnya jujur, katanya. Mungkin ada baiknya dia mendapat larangan-larangan tertentu sampai dia bersedia menceritakan seluruhnya kepada kita. Aku pribadi berpendapat dia harus dicopot dari tim Quidditch Gryffindor sampai dia mau berkata jujur. Astaga, Severus, kata Profesor McGonagall tajam. Aku tidak melihat alasan untuk melarang anak ini bermain Quidditch. Kucing itu tidak dipukul kepalanya dengan sapu. Sama sekali tidak ada bukti bahwa Potter telah melakukan sesuatu yang salah. Dumbledore memandang Harry dengan tajam. Matanya biru pucat yang bercahaya membuat Harry merasa seakan dia dironsen. Tak bersalah sampai terbukti bersalah, Severus, katanya tegas. Snape kelihatan berang, begitu juga Fletch. Kucingku dia buat membatu, jeritnya. Matanya mendelik. Aku ingin ada yang dihukum. Kami bisa menyembuhkannya, Argus, kata Dumbledore sabar. Baru-baru ini Madame Sprout berhasil mendapatkan mandrake. Begitu mandrake itu tumbuh sepenuhnya, aku akan menyuruhnya membuat ramuan yang bisa menghidupkan Mrs. Norris. Biar aku yang buat, Lockhart menyerah. Aku sudah membuatnya 100 kali. Aku bisa mengocok cairan restoratif mandrake dalam tidur. Maaf, kata Snape dingin, tapi kurasa akulah ahli ramuan di sekolah ini. Suasana jadi canggung. Kalian boleh pergi, kata Dumbledore berkata kepada Harry, Ron, dan Hermione. Mereka pergi secepat mungkin, nyaris lari. Ketika tiba-tiba di lantai di atas koridor kantor Lockhart, merasa masuk ke dalam kelas kosong dan menutup pintunya. Melesak masuk ke dalam kelas kosong dan menutup pintunya. Harry menyipitkan mata, memandang wajah gelap kedua temannya. Apakah menurut kalian aku seharusnya memberitahu mereka tentang suara yang kudengar? Tidak, jawab Ron tanpa keraguan. Mendengar suara-suara yang tak bisa didengarkan orang lain bukanlah pertanda yang baik, bahkan di dunia sihir sekalipun. Sesuatu dalam suara Ron membuat Harry bertanya, kau percaya pada aku kan? Tentu, kata Ron cepat, tapi kau harus mengakui bahwa itu aneh. Aku tahu itu aneh, kata Harry. Seluruh kejadian itu aneh. Apa maksud di tulisan dinding itu? Kamar rahasia telah dibuka. Apa maksudnya itu? Aku rasa aku pernah dengar, kata Ron lambat-lambat. Kurasa ada yang pernah cerita kepadaku tentang kamar rahasia di Hogwarts. Mungkin Bill.
Dan apa itu squib? Tanya Harry. Dia heran sekali ketika Ron tercekik tak tertahan. Ya, sebetulnya sih tidak lucu. Tapi karena itu Fletch, katanya, Squib itu orang yang lahir dari keluarga penyihir tapi tidak punya kekuatan sihir sama sekali. Kebalikannya, dari penyihir yang lahir dari keluarga Muggle, kebalikan dari penyihir yang lahir dari keluarga Muggle. Tapi Squib tidak biasa. Kalau Fletch berusaha mempelajari sihir lewat kursus mantra kilat, kurasa dia pasti Squib. Ini menjelaskan banyak hal seperti kenapa dia harus membenci murid-murid. Ron tersenyum puas. Dia merasa getir. Jam berentang di suatu tempat. Tengah malam, kata Harry. Lebih baik kita tidur sebelum Snape datang dan berusaha menjebak kita untuk sesuatu yang lain. Selama beberapa hari yang dibicarakan di seluruh sekolah hanyalah penyerangan terhadap Mrs. Norris. Fletch membuat kejadian itu tetap segar di ingatan anak-anak dengan mondar-mandir di tempat Mrs. Norris diserang. Seakan dia mengira, siapa tahu si penyerang akan kembali. Harry sudah melihat dia menggosok tulisan di dinding dengan menghilangkan segala macam kotoran sihir kebuatan Mrs. Coward. Tapi percuma saja, tulisan itu tetap berkilau terang seperti semula di atas dinding batu. Kalau tidak berjaga-jaga di koridor, Fletch akan mengendap-endap di koridor dengan mata merah, menangkap anak-anak yang tidak curiga dan berusaha memberi mereka detensi untuk hal-hal seperti bernapas terlalu keras dan kelihatan senang. Ginny Weasley kelihatannya terganggu sekali dengan nasib Mrs. Norris. Menurut Ron, dia pecinta berat kucing. Tapi kau kan belum kenal benar Mrs. Norris, kata Ron menghibur. Percaya deh, kita jauh lebih senang tanpa dia. Bibir Ginny bergetar. Hal seperti ini tidak sering terjadi di Hogwarts. Ron meyakinkannya. Mereka akan menangkap orang sinting yang melakukannya dan segera mengeluarkannya dari sini. Aku cuma berharap dia masih sempat membuat Fletch membatu sebelum dikeluarkan. Aku cuma bergurau. Ron terburu-buru menambahkan ketika Ginny jadi pucat. Serangan itu juga berpengaruh pada Hermione. Sudah biasa bagi Hermione untuk melewatkan banyak waktu untuk membaca. Tetapi sekarang dia nyaris tidak melakukan hal lain. Harry dan Ron pun tidak mendapat banyak jawaban ketika mereka bertanya, apa maunya membaca terus begitu? Dan baru Rabu berikutnya mereka tahu. Harry tertahan dalam pelajaran ramuan karena Snape menyuruhnya tinggal dan membersihkan sisa-sisa cacing di atas meja. Setelah makan siang yang terburu-buru, dia naik menemui Ron di perpustakaan dan melihat Justin Finch Fletchley, anak Hufflepuff yang sama-sama ikut kelas herbologi, berjalan ke arahnya. Harry baru membuka mulut untuk menyapa, tetapi begitu melihatnya, Justin mendadak berbalik dan bergegas ke arah yang berlawanan. Harry menemukan Ron di bagian belakang perpustakaan, sedang mengukur PR sejarah sihirnya. Profesor Binns menugaskan menulis karangan sepanjang 1 meter tentang pertemuan penyihir Eropa abad pertengahan. Ya ampun, masih kurang 20 cm, kata Ron sebal, melepaskan perkamennya yang langsung bergulung kembali. Sementara karangan Hermione sepanjang 130,5 cm, padahal tulisannya kecil-kecil. Di mana dia? Tanya Harry, menyambar meteran dan membuka gulungan PR-nya sendiri. Di sana, kata Ron menunjuk rak-rak buku. Mencari buku lain lagi. Kurasa dia mencoba menyelesaikan membaca seluruh buku di perpustakaan ini sebelum Natal. Harry bercerita kepada Ron tentang Justin Fletchley yang melarikan diri darinya. Buat apa kau pikirkan? Menurutku dia agak idiot, kata Ron sambil menulis. Huruf-hurufnya dibuat sebesar mungkin. Segala omong kosong tentang Lockhart begitu hebat. Hermione muncul di antara rak-rak buku. Dia kelihatan jengkel dan akhirnya siap berbicara kepada mereka. Semua buku sejarah Hogwarts dipinjam, katanya, sambil duduk di sebelah Harry dan Ron. Dan daftar tunggunya sampai 2 minggu. Aku menyesal sekali buku-buku tinggal di rumah. Tapi koperku sudah penuh sekali dengan semua buku Lockhart. Kenapa kau mau baca buku itu? Tanya Harry. Sama seperti semua orang lain, kata Hermione untuk membaca legenda kamar rahasia. Apa itu? Tanya Harry cepat-cepat. Itulah, aku tak ingat, kata Hermione menggigit bibir.
dan legenda itu tak bisa kutemukan di tempat lain. Hermione, coba aku baca karanganmu, kata Ron putusasa mengecek arlojinya. Gak boleh, mendadak dia jadi galak. Kau punya waktu 10 hari untuk menyelesaikannya. Aku cuma perlu 5 senti lagi. Ayo dong. Sejarah sihir adalah pelajaran paling membosankan di daftar pelajaran. Profesor Binns, gurunya, adalah satu-satunya guru yang hantu. Dan hal yang paling seru yang pernah terjadi di kelas adalah saat dia memasuki kelas menembus papan tulis. Profesor Binns sudah tua sekali dan berkeriput. Banyak orang bilang dia tidak sadar kalau dia sudah meninggal. Dia bangun begitu saja dan mengajar pada suatu hari, meninggalkan tubuhnya di kursi berlengan di depan perapian di ruang guru. Rutinitasnya tidak berubah sedikit pun sejak itu. Hari ini sama membosankannya seperti biasa. Profesor Binns membuka catatan dan mulai membaca dengan nada datar membosankan seperti dengung penyot debu tua. Dengung penyedot debu tua. Nyaris semua anak-anak di kelas tertidur nyenyak. Kadang-kadang terbangun cukup lama untuk menulis nama dan tanggal. Kemudian dia tidur lagi. Profesor Binns sudah bicara selama setengah jam ketika terjadi sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Hermione mengacungkan tangannya. Profesor Binns mendongak ke tengah bacaan super membosankan tentang konvensi sihir internasional tahun 1289. Kelihatan kaget. Miss Granger, Profesor Granger, saya ingin tahu apakah Anda bisa menceritakan kepada kami tentang sesuatu terkait kamar rahasia, kata Hermione dengan suara nyaring. Dean Thomas yang duduk dengan mulut melongo sambil memandang kosong keluar jendela tersentak dari transnya. Kepala Lavender Brown terangkat dari lengannya dan si Neville tergelincir dari tepi mejanya. Profesor Binns mengejap. Pelajaranku adalah pelajaran sejarah sihir, katanya dengan suara kering mendesak. Aku mengajarkan fakta, Miss Granger, bukan dongeng atau legenda. Dia berdeham, pelan, kecil, seperti bunyi kapur patah, dan melanjutkannya. Dalam bulan September tahun itu, subpanitia para penyihir Sardinia, dia terpaksa berhenti. Tangan Hermione melambai di udara lagi. Miss Granger, maaf, Sir, bukankah legenda selalu punya dasar fakta? Profesor Binns memandang Hermione dengan sangat tercengang. Harry yakin tak ada murid yang pernah menyelanya, hidup ataupun mati. Ya, kata Profesor Binns lambat-lambat. Ya, orang bisa memperdebatkan soal itu, kurasa. Dia menyipirkan mata memandang Hermione seakan tak pernah memandang muridnya dengan lebih jelas sebelumnya. Meskipun demikian, legenda yang kau tanyakan itu dongeng yang sangat sensasional, bahkan menggelikan. Tetapi seluruh kelas sekarang memusatkan perhatian pada kata-kata Profesor Binns. Dia memandangi mereka. Semua wajah menghadap dirinya, memandangnya. Harry bisa melihat sang profesor benar-benar tercengang melihat ketertarikan yang luar biasa itu. Oh, baiklah, katanya lambat-lambat. Kamar rahasia. Kalian semua tahu tentunya bahwa Hogwarts didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tanggal persisnya tidak jelas. Oleh 4 penyihir besar pada zamannya. Keempat asrama sekolah ini dinamakan sesuai nama mereka. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan Salazar Slytherin. Mereka bersama-sama mendirikan kastil ini jauh dari mata magel yang ingin tahu. Karena zaman itu sihir ditakuti oleh orang-orang biasa dan para penyihir menderita karena disiksa. Dia berhenti sejenak, memandang muram ke seluruh kelas, lalu melanjutkan. Selama beberapa tahun, para pendiri bekerja bersama-sama dengan harmonis, mencari anak-anak yang menunjukkan bakat sihir dan membawa mereka ke kastil untuk dididik. Tetapi kemudian timbul pertentangan di antara mereka. Keretakan tumbuh di antara Slytherin dan yang lain. Slytherin menginginkan mereka lebih selektif dalam memilih murid-murid yang masuk Hogwarts. Menurut pendapatnya, pelajaran sihir seharusnya hanyalah diberikan kepada keluarga-keluarga penyihir. Dia tak suka mengambil murid yang dilahirkan oleh orang tua magel. Menurut anggapannya, mereka tak bisa dipercaya. Selang beberapa waktu, terjadi perdebatan seru mengenai hal ini antara Slytherin dan Gryffindor. Dan Slytherin meninggalkan sekolah. Profesor Binns berhenti lagi, mengerucutkan bibirnya. Kelihatannya seperti kura-kura tua yang berkeriput.
Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang bisa dipercaya, cuma itulah yang kita tahu katanya. Tetapi fakta yang benar ini dikaburkan oleh legenda kamar rahasia yang seru. Menurut ceritanya, Slytherin sudah membuat kamar tersembunyi di dalam kastil yang sama sekali tidak diketahui oleh para pendiri lainnya. Slytherin, menurut legenda, menyegel kamar rahasia sehingga tak ada yang bisa membukanya sampai pewarisnya yang sejati tiba di sekolah ini. Hanya si pewaris itulah yang bisa membuka segel kamar rahasia, melepas horor di dalamnya dan menggunakannya untuk memurnikan sekolah dari mereka yang tak layak mempelajari ilmu sihir. Kelas sunyi senyap ketika Profesor Binns mengakhiri ceritanya. Tetapi bukan kesunyian mengantuk yang biasa memenuhi kelas ini. Ada kegelisahan di dalamnya. Selagi semua anak masih memandangnya, mengharapkan lebih banyak cerita lagi, Profesor Binns kelihatan agak jengkel. Semua itu omong kosong tentu saja katanya. Dengan sendirinya sekolah diselidiki untuk mencari bukti-bukti adanya kamar itu. Sudah banyak kali para penyihir yang terpelajar menyelidikinya. Tapi kamar itu tidak ada. Itu cuma cerita bohong yang disebarkan untuk menakut-nakuti mereka yang mudah ditipu. Tangan Hermione kembali terangkat. Sir, apa tepatnya yang Anda maksud dengan horor di dalam kamar? Menurut cerita itu semacam monster yang hanya bisa dikontrol oleh pewaris Slytherin, kata Profesor Binns dengan suaranya yang agak kering dan mendesah. Anak-anak bertukar pandang cemas. Sudah aku bilang, semua itu tidak ada, kata Profesor Binns membalikkan catatannya. Tidak ada kamar rahasia dan tidak ada monster. Tapi sir, kata Seamus Finnegan, kalau kamar itu hanya bisa dibuka oleh pewaris sejati Slytherin, orang lain tak akan ada yang bisa menemukannya kan? Omong kosong. Oh Flaherty, kata Profesor Binns jengkel. Kalau sederet kepala sekolah di Hogwarts tidak menemukannya, tapi Profesor, celutuk Parvati Patil dengan suara kecil, Anda mungkin harus menggunakan ilmu hitam untuk membukanya. Kalau penyihir terhormat tidak bisa menggunakan ilmu hitam, bukan berarti dia tidak bisa, Miss Pennyfeather. Setelah Profesor Binns tajam, kuulangi, kalau orang seperti Dumbledore, tapi mungkin orang itu harus keluarga Slytherin, maka Dumbledore tidak bisa. Dean Thomas hendak menjelaskan, tetapi Profesor Binns sudah tidak melanjutkannya. Cukup, katanya tajam. Itu cuma dongeng. Kamar itu tidak ada. Tidak ada setitik pun bukti tentang Slytherin pernah membuat bahkan cuma lemari sapu rahasia. Aku menyesal sudah menceritakan kepada kalian tentang cerita tak masuk akal begitu. Kita kembali ke sejarah, ke fakta-fakta yang solid, bisa dipercaya dan bisa dibuktikan. Dan dalam waktu 5 menit seluruh kelas sudah kembali tertidur nyenyak seperti biasa. Dari dulu aku sudah tahu Salazar Slytherin itu sinting, kata Ron berkata kepada Harry dan Hermione. Saat itu mereka sedang berdesakan di koridor yang penuh sesak pada akhir pelajaran untuk menaruh tas mereka sebelum makan malam. Tetapi aku tak pernah tahu dialah yang punya ide soal darah murni ini. Dibayar pun aku tak mau tinggal di asramanya. Benar. Kalau topi seleksi dulu mencoba menempatkanku di Slytherin, aku akan langsung pulang naik kereta api. Hermione mengangguk bersemangat, tapi Harry tidak berkata apa-apa. Perutnya rasanya tidak enak. Harry tidak pernah menceritakan kepada Ron dan Hermione bahwa topi seleksi dengan serius telah mempertimbangkan akan menempatkannya di Slytherin. Dia masih ingat, seakan kejadiannya baru kemarin. Suara kecil berkata ke dalam telinganya ketika dia menaruh topi itu di atas kepalanya setahun yang lalu. Kau bisa jadi penyihir hebat loh, semuanya ada di kepalamu. Dan Slytherin bisa membantumu mencapai kemasyhuran yang tak diragukan lagi. Tetapi Harry yang sudah mendengar reputasi asrama Slytherin yang menghasilkan penyihir-penyihir hitam telah membatin putus asa, jangan Slytherin. Dan topi itu berkata, oh ya, kalau kau yakin lebih baik Gryffindor. Ketika mereka tengah terdorong-dorong di tengah anak-anak yang berbondong-bondong, Colin Creevy melewati mereka. Hai Harry. Halo Colin, kata Harry otomatis. Harry, ada anak kelas 1ku yang bilang kau, tapi Colin kecil sekali. Dia tak bisa menahan dorongan anak-anak yang mendesak ke aula besar. Mereka mendengarnya mencicit. Sampai nanti Harry. Dan dia pun lenyap. Apa kata anak di kelasnya tentang kau? Hermione ingin tahu.
Bahwa aku pewaris Slytherin kukira, kata Harry. Perutnya semakin tidak enak ketika dia teringat Justin Finfletch yang kabur darinya sebelum makan siang tadi. Orang-orang di sini mempercayai apa saja, kata Ron jijik. Kerumunan anak-anak menipis dan mereka menaiki tangga berikutnya tanpa kesulitan. Apakah menurutmu kamar rahasia itu benar-benar ada, Ron? Kata Ron bertanya kepada Hermione. Entahlah, katanya, mengernyit. Dumbledore tidak bisa menyembuhkan Mrs. Norris, dan itu membuatku berpikir bahwa apapun yang menyerangnya mungkin, ya, bukan manusia. Tapi Hermione berbicara. Mereka membelok di sudut dan tiba-tiba mereka sudah berada di koridor tempat terjadinya penyerangan. Mereka berhenti dan memandang berkeliling. Keadaannya masih persis seperti malam itu, kecuali tak ada lagi kucing kaku tergantung dari tancapan obor. Dan ada kursi kosong di depan dinding bertulisan "Kamar rahasia telah dibuka." Disitulah Filch berjaga, gumam Ron. Mereka saling pandang, koridor itu kosong. Tak ada salahnya melihat-lihat, kata Harry menjatuhkan tasnya berjongkok lalu merangkak untuk mencari petunjuk. Bekas terbakar, katanya, di sini dan di sini. Lihat ini, kata Hermione. Ini aneh. Harry bangun dan menyeberang ke jendela sebelah tulisan di dinding. Hermione menunjuk ke ambang paling atas. Tampaknya kira-kira 20 laba-laba berjalan tergesa-gesa. Rupanya mereka berebut mau keluar lewat celah sempit di kaca. Benang panjang keperakan menggantung seperti tali, seakan mereka semua naik melewati tali itu dalam ketergesaan yang mau keluar. Pernahkah kau melihat laba-laba bersikap seperti itu? Tanya Hermione penasaran. Tidak, kata Harry. Pernahkah kau? Ron? Ron? Harry berpaling. Ron berdiri jauh-jauh dan kelihatan berusaha untuk tidak lari. Kenapa? Tanya Harry. Aku tidak suka laba-laba, kata Ron tegang. Aku tidak pernah tahu, kata Hermione menatap Ron keheranan. Kau kan sudah sering menggunakan laba-laba dalam ramuan. Aku tidak keberatan kalau mereka mati, kata Ron dengan hati-hati memandang berkeliling. Kecuali jendela, aku tak suka melihat cara mereka bergerak. Hermione terkikik geli. Tidak lucu, kata Ron galak. Kalau kau mau tahu, waktu aku berumur 3 tahun, Fred mengubah boneka beruangku menjadi laba-laba besar mengerikan karena aku mematahkan tongkat sihir mainannya. Kau pasti tak akan suka juga kalau kau sedang memeluk beruangmu dan mendadak saja dia punya begitu banyak kaki dan kata-katanya terputus. Dia bergidik. Hermione tampak jelas berusaha tidak tertawa. Merasa mereka lebih baik berganti topik, Harry berkata, ingat air yang di lantai? Dari mana itu? Ada yang sudah mengepelnya. Kira-kira di sini, kata Ron, yang sudah cukup menguasai diri untuk berjalan beberapa langkah melewati kursi Filch dan menunjuk sejajar dengan pintu itu. Tangannya menjangkau pegangan pintu, tapi mendadak ditariknya kembali seakan terbakar. Kenapa? Tanya Harry. Tidak bisa masuk, kata Ron parau. Ini toilet anak perempuan. Oh, Ron, tak akan ada orang di dalam, kata Hermione berdiri mendekat. Itu tempat si Merana. Ayo kita lihat. Tanpa mengacuhkan tulisan besar rusak, Hermione membuka pintu. Itu toilet paling suram dan paling menyedihkan yang pernah dimasuki Harry. Di bawah cermin besar yang sudah retak dan bercak, ada sederet tempat cuci tangan dari batu yang sudah pecah-pecah. Lantainya lembab dan memantulkan cahaya suram dari beberapa lilin yang sudah pendek dan menyala kecil dalam tancapannya. Pintu-pintu kayu, bilik-biliknya mengelupas, berjamur, dan salah satunya mau lepas, tergantung pada engselnya. Hermione meletakkan jari di bibirnya dan berjalan menuju bilik paling ujung. Setiba di sana, dia berkata, "Halo, Medley, bagaimana kabarmu?" Harry dan Ron melongo. Medley Merana sedang melayang-layang di atas tangki air, memencet-mencet jerawat di dagunya. Ini toilet perempuan, katanya mengawasi Ron dan Harry dengan curiga. Mereka bukan perempuan. Bukan, kata Hermione setuju. Aku cuma mau menunjukkan kepada mereka bagaimana betapa menyenangkannya di sini. Hermione melambai asal-asalan ke arah cermin dan lantai yang lembab. Tanya kalau dia lihat sesuatu. Harry mengucapkan tanpa suara kepada Hermione. Kau bisik-bisik apa? Kata Medley membelalak menatap Harry.
Tidak apa-apa, kata Harry cepat-cepat. Kami ingin tanya. Aku benci kalau orang-orang mengomong di belakang punggungku, kata Medley menahan tangis. Aku punya perasaan. Kau tahu, walaupun aku sudah mati, Medley tak ada yang ingin membuatmu sedih, kata Hermione. Harry cuma tak ada yang ingin membuatku sedih. Bagus banget, lolong Medley. Hidupku penuh penderitaan di tempat ini dan sekarang orang-orang datang untuk menghancurkan kematianku. Kami ingin bertanya kepadamu kalau kau melihat sesuatu yang aneh belakangan ini, kata Hermione cepat. Karena ada kucing yang diserang tepat di depan pintumu pada malam Halloween. Apa kau melihat ada orang di dekat sini malam itu? Tanya Harry. Aku tidak memperhatikan, kata Medley dramatis. Pipes membuatku sangat menderita, sehingga aku masuk ke sini dan mencoba bunuh diri. Kemudian tentu saja aku ingat bahwa aku sudah mati, kata Ron membantu. Medley terseduh memilukan, melayang ke atas dan berbalik menukik dengan kepala duluan ke dalam kloset, menciprati mereka semua dengan air, dan menghilang dari pandangan. Dari isakannya yang berdengung, dia tentunya bersembunyi di leher angsa. Harry dan Ron ternganga, tetapi Hermione mengangkat bahu berkata, percaya deh, yang begini sudah bisa dibilang riang bagi Medley. Ayo kita pergi. Harry baru saja menutup pintu ketika terdengar suara keras membuat mereka bertiga terlonjak. Ron! Percy Weasley berdiri terpaku di puncak tangga. Rencana perfectnya berkilauan, ekspresi wajahnya shock berat. Itu toilet perempuan, katanya kaget. Ngapain kau? Cuma lihat-lihat. Ron mengangkat bahunya cari petunjuk. Percy menggelembung marah sedemikian rupa sehingga mengingatkan Harry pada Mrs. Weasley. Pergi dari situ, katanya. Melangkah mendekat dan mengusir mereka dengan mengibas-ngibaskan lengan. Apa kalian tidak peduli apa pendapat orang? Kembali ke sini sementara anak-anak lain sedang makan malam. Kenapa kami tidak boleh ke sini? Tanya Ron panas membelalak pada Percy. Dengar, kami tak pernah menyentuh kucing itu. Itu yang kukatakan kepada Ginny, kata Percy garam. Tapi dia kelihatannya masih mengira kau yang akan dikeluarkan. Belum pernah kulihat dia secemas itu, menangis terus-menerus. Paling tidak, pikirkanlah adikmu. Semua anak kelas 1 ketakutan dengan adanya kejadian itu. Kau tidak peduli pada Ginny, kata Ron, yang telinganya sudah mulai memerah. Kau cuma cemas kalau aku akan menghilangkan kesempatanmu menjadi ketua murid. Potong 5 angka dari Gryffindor, kata Percy tegang. Jarinya mengelus lencana perfectnya. Dan kuharap ini akan jadi pelajaran untukmu. Tak boleh lagi main detektif-detektifan. Kalau tidak, aku akan menulis surat kepada Mam. Ketika Percy pergi, tepuknya sama merahnya dengan telinga Ron. Harry, Ron, dan Hermione memilih tempat duduk sejauh mungkin dari Percy di ruang rekreasi malam itu. Ron masih marah sekali dan berkali-kali PR mantranya ketetesan tinta. Ketika dengan asal-asalan dia mengambil tongkatnya untuk menghilangkan noda-noda itu, tongkatnya malah membakar perkamennya. Marah-marah sampai seakan berasap seperti perkamennya. Ron menutup kitab gaib mantra standar tingkat 2-nya keras-keras. Betapa herannya Harry karena Hermione mengikuti jejaknya. Tapi siapa dia? Tanya Hermione serius, seakan melanjutkan percakapan yang sedang mereka lakukan. Siapa yang menginginkan semua Squib dan penyihir kelahiran Muggle dikeluarkan dari Hogwarts? Mari kita berpikir, kata Ron berpura-pura bingung. Siapa orang yang kita tahu yang berpendapat bahwa penyihir kelahiran Muggle itu sampah? Dia memandang Hermione. Hermione balik memandangnya tidak yakin. Kalau yang kau bicarakan Malfoy, tentu saja, kata Ron. Kau mendengar ucapannya, giliranmu berikutnya darah lumpur. Coba saja, kau tinggal melihat wajahnya seperti tikus itu tahu bahwa dialah orangnya. Malfoy, perwaris Slytherin, kata Hermione ragu-ragu. Lihat saja keluarganya, kata Harry, ikut-ikutan menutup bukunya. Semuanya penghuni Slytherin. Dia selalu menyombongkan hal itu dengan mudah. Dia bisa saja turunan Slytherin. Ayahnya jelas jahat sekali. Mereka mungkin saja memegang kunci kamar rahasia selama berabad-abad, kata Ron. Diserahkan turun-temurun dari ayah ke anak. Ya, kata Hermione hati-hati. Kurasa itu mungkin juga. Tapi bagaimana kita membuktikannya, kata Harry muram. Mungkin ada jalan, kata Hermione lambat-lambat. Makin merendahkan suaranya, sekilas melirik Percy di seberang ruangan.
Tentu saja ini akan sulit dan berbahaya, sangat berbahaya. Kita akan melanggar kira-kira 50 peraturan sekolah. Kurasa kalau kita kira-kira sebulan lagi kau bersedia menjelaskannya, kau akan memberitahu kami, kata Ron jengkel. Baiklah, tangkap Hermione dingin. Yang perlu kita lakukan adalah masuk ke ruang rekreasi Slytherin dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Malfoy. Tanpa dia menyadari, kitalah yang bertanya. Tapi itu mana mungkin, kata Harry sementara Ron tertawa. Tidak, itu bukan tidak mungkin, kata Hermione. Yang kita perlukan hanya ramuan Polyjuice. Apa itu? Tanya Ron dan Harry bersama-sama. Snape menyebutkannya di kelas beberapa minggu lalu. Memangnya kami tidak punya kerjaan lain yang lebih menarik di pelajaran ramuan selain mendengarkan Snape, gumam Ron. Ramuan ini mentransformasikanmu menjadi orang lain. Pikirkanlah, kita bisa berubah menjadi 3 anak Slytherin. Tidak ada yang tahu itu kita. Malfoy mungkin akan memberitahu kita segalanya. Dia mungkin sedang menyombongkan hal itu di ruang rekreasi Slytherin sekarang. Kalau saja kita bisa mendengarkannya. Ramuan Polyjuice ini kedengarannya agak meragukan bagiku, kata Ron. Keningnya berkerut. Bagaimana kalau kita terperangkap dengan tampang seperti 3 anak Slytherin selamanya? Efeknya akan menghilang sendiri setelah beberapa waktu, kata Hermione, melambaikan tangannya tak sabar. Tetapi mendapatkan resepnya akan sulit sekali, kata Snape. Adanya di buku berjudul Ramuan-Ramuan Paling Mujarab, dan di perpustakaan. Buku ini pasti disimpan di seksi terlarang. Hanya ada satu cara untuk meminjam buku dari seksi terlarang. Kau perlu izin tertulis dengan tantangan guru. Susah cari alasan kenapa kita memerlukan buku itu, kata Ron. Kalau bukan karena kita ingin mencoba membuat salah satu resep ramuannya. Kurasa Hermione berkata, kalau kita pura-pura cuma tertarik pada teorinya, kita mungkin masih punya kesempatan. Oh, mana mungkin, tak ada guru yang bisa tertipu dengan alasan begitu, kata Ron. Mereka bodoh benar kalau sampai tertipu. Itu akhir dari chapter 9. Udah ada serangan di Hogwarts. Menarik. Banyak deskripsi yang saya mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan deskripsi tersebut dengan baik dan benar ya. Tapi banyak deskripsi terkait benda ruangan di sini banyak banget. Mungkin semoga cara saya membacakannya membuat kita dapat membayangkan ruangan tersebut, latar dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Salam sehat selalu dan salam bahagia. Assalamualaikum.